sakit dewe. Timbang karo yang kowe mesake dewe. Halo semua, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi. Tentang alur cerita film. Dan di konten ini adalah konten unfaedah. Iya. Jika kalian tetap menonton, silakan. Dan kami mengucapkan Selamat menonton. Jus ini baik. Get it when I get back. Oke guys, tim film Oi bakal merangkum alur cerita Emily. Film ini dirilis tanggal 4 Maret 2016. Di dalam film ini menceritakan orang tua yang ingin keluar kota untuk merayakan hari anniversary pernikahannya mereka. 3 anak mereka harus diasuh oleh pengasuh yang baru. Apakah yang akan terjadi pada mereka? Oke, langsung aja simak dan langsung aja ke TKP. Cus. Film ini diawali seekor perempuan yang bernama Anna yang sedang menelpon seseorang yang membicarakan dirinya yang akan mengasuh anak nanti malam. Tak lama dari itu, Anna diculik oleh seekor perempuan dan pria. Masih belum diketahui motif dari mereka menculik Anna, dan wanita yang menculik Anna akan menjadi Anna untuk menjadi pengasuh anak dari Anna asli. Anti KW-KW guys. Oke lanjut. Malamnya, wanita itu pun berpura-pura menjadi Anna dan pergi ke keluarga Thompson. Keluarga Thompson aslinya memiliki pengasuh langganan yang bernama Maggie. Tetapi Maggie berhalangan untuk hadir. Karena hal itu, Maggie meminta temannya yaitu Anna untuk mengasuh anak dari keluarga Thompson. Anak-anak yang akan diasuh oleh Thompson antara lain Jacob adalah anak laki-laki yang berumur 11 tahun, Shelly seorang anak perempuan yang berumur 9 tahun, dan Christopher seorang anak laki-laki yang berumur 4 tahun. Orang tua mereka akan pergi kencan untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka. Maka dari itu Anna ditugaskan untuk menjaga Jacob, Sally, dan Christopher. Ketimbang kalian gabut, mendingan ngopi sih guys. Ini mati nganti ketok petang. Ayolah ketok petang, maksudnya ketok hati. Oke lanjut. Sampai di rumah, ayah dan ibu yang bernama Joyce Thompson dan Thompson langsung berkenalan ketiga anaknya kepada Anna dan memberitahukan peraturan yang berlaku bagi 3 anaknya. Setelah itu mereka meninggalkan ketiga anaknya dan juga Anna. Setelah itu mereka pergi. Anna menemani Shelly, Jacob, dan Christopher untuk bermain di sana. Anna pun memberi kebebasan kepada mereka dan melakukan apa yang mereka sukai. Selang beberapa lama, Anna mengajak mereka bermain peta umpet. Jacob pun mendapatkan giliran untuk berjaga dan mulai menghitung mundur. Selama Jacob menghitung, Anna mulai keliling rumah keluarga Thompson. Anna mulai mencabut internet, sambungan telepon, melepas tali sepatu milik Jacob. Besok, ngapun tidak melepas tali Jacob? Jangan kurang gabut tenan wonge. Oke lanjut. Dan membuka berkas milik Thompson yang berisi sebuah pistol Ya, lanjut. Setelah selesai berhitung, Jacob pun mencari mereka bertiga yang sedang bersembunyi. Lalu Jacob menemukan Anna yang berada di kamar mandi. Anehnya, Anna menyuruh Jacob untuk mengambil tampon karena Anna sedang haid. Taunya hanya itu Anna menyuruh Jacob untuk membuka tampon itu. Kurasikan upah masangnya po mbak. Jangan. Lanjut. Kemudian Anna menggunakan tampon tepat di hadapan si Jacob. Wah, aku tadi Jacobi ambok langsung docola iki. Oke lanjut. Jacob yang melihat Anna memasukkan tampon ke dalam Maggie dan ia pun hanya bengong, tak bisa berkata-kata. Setelah selesai, Jacob pun memberitahukan kepada temannya bahwa ia telah melihat yang seharusnya ia tak lihat.
dilihat. Ayo ngopo ndak dilihat goblok, ayo woi merem wae. Jan. Lanjut. Di sisi lain, pria yang menculik Anna sedang mengintai orang tua Jacob. Sambil makan, orang tua Jacob membicarakan Jacob yang udah mulai ingin mengetahui adegan bergenjotan. Thompson mengetahui itu karena melihat situs yang 18+ di browser yang milik HP milik Jacob. Kembali lagi ke rumah Thompson. Setelah mereka bermain petak umpet, Anna membiarkan mereka mau makan banyak cemilan. Tak tanggung-tanggung, Anna juga membiarkan mereka menggambar di dinding rumah mereka. Sementara suara motor guys. Lanjut. Sementara itu, Anna masuk ke kamar Thompson untuk mengacak-acak barang milik Joyce. Tak lama, Anna menghampiri mereka yang sedang menggambar di dinding. Di sini, Jacob mencuri perhatian Anna dengan menulis nama Anna di dinding. Tetapi Anna hanya tertarik pada Christopher, dan Anna mengajak 3 anak itu memberi makan ular piton miliknya. Dan Jacob pun ingin memberi seekor tikus yang mati untuk ular pitonnya. Namun, Anna malah memberi hamster milik Sally untuk ular pitonnya. Sally pun tak setuju ide yang diberikan Anna. Christopher yang mudah disuruh untuk memasukkan hamster itu ke kandang ular piton itu. Ular itu pun langsung melahap hamster itu tanpa banyak waktu yang diberikan. Oke, lanjut. Sally sangat sedih karena hamsternya telah dimakan oleh ular itu. Jacob pun menyadari ada yang ganjil karena Anna perhatian pada Christopher. Kemudian Anna mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film. Namun bukan film kartun. Anna malah menyetel film mantap-mantap pada mereka. Lalu Jacob berpura-pura ke kamar mandi untuk mengecek identitas Anna. Diam-diam dirinya mencuri tas Anna untuk melihat identitas Anna. Benar saja, Anna sedang mengosok. Kok mengosok barang lo? Oh, betul saja. Bukan Anna, melainkan Emily. Oh, ya lanjut. Jacob pun menyadari bahwa ia telah menipu dan berpura-pura sebagai Anna. Lalu Jacob mencoba menghubungi Howie untuk berbicara bahwa Emily sedang menyamar sebagai Anna. Setelah itu, Jacob mendengar suara desakan dari film itu. Lalu Jacob pun segera mematikan TV dan memarahi Anna karena menyetel film 18+ kepada anak di bawah umur. Setelah itu, Anna menyuruh mereka untuk tidur. Sebelum tidur, Emily menceritakan tentang dongeng kepada Christopher, yaitu si beruang dan si kecil Kabi. Cerita tersebut hanya dibacakan untuk si kecil Christopher. Dan di dalam cerita itu dikisahkan dari ibu beruang yang harus mencukupi kebutuhan si Kabi. Namun si kecil Kabi meninggal karena kelalaian si ibu beruang. Ibu beruang pun bersedih atas kematian si kecil Kabi. Wah, sedih tenan lur. Ya wis lah, jangan ngono kuwi ceritane. Sik, timbang kebut meneh, ngopi meneh sik. Kau kabut ya. Lanjut. Si ibu beruang pun bersedih atas meninggalnya si Kabi. Dengan hyena kurus pun ia membuat si Kabi yang baru. Namun si beruang tak bisa lagi untuk membuat si kecil Kabi. Hyena kurus dan ibu beruang membuat masalah yang harus pindah ke tempat baru. Rencananya ibu beruang akan mencari Kabi yang harus baru yang di beruang itu tak bersih lagi. Dari situ ternyata itu kisah nyata yang dialami oleh Emily yang kehilangan anaknya. Ia biasa menyebutnya dengan si kecil Kabi. Anaknya meninggal karena kecerobohannya saat ia tidur. Ia menindih si kecil Kabi sehingga tak bisa bernafas. Setelah kejadian itu, Emily sangat bersedih dan depresi, dan ia bertemu dengan pria kurus yang ia sebut dengan hyena kurus. Pria itu membantu Emily untuk membuat anaknya. Wah, penak tenan ya si pria kursi. Iso ngocok. Lanjut. Namun Emily tak bisa memiliki anak lagi. Mereka pernah ingin adopsi, tapi mereka tak diizinkan karena tidak memenuhi syarat mengadopsi. Dan pria kurus dan Emily marah dan membuat masalah. Sebab itu mereka pergi ke tempat jauh untuk mencari si kecil Kabi lagi. Sebelum ia menjadi anak, ia telah mengincar Christopher untuk dijadikan si kecil Kabi. Setelah itu ia menculik Anna dan berpura-pura menjadi Anna dan menculik Christopher. Setelah bercerita, ia menyuruh Sally, Jacob, dan Christopher untuk segera tidur.
Saat melewati kamar orang tuanya, Sally melihat pistol milik ayahnya yang tergeletak di kasur, dan segera memberitahukan pada Jacob bahwa senjata milik ayahnya tiba-tiba di atas kasur. Senjata pistol lulur, itu pedang milik ayahnya. Cok. Oke, lanjut. Di sana ia membongkar identitas Emily yang menyamar sebagai Anna. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh Emily. Kemudian Jacob mengarahkan pistol milik ayahnya ke arah Emily. Tiba-tiba Christopher datang dan membuat Jacob harus menyembunyikan pistol di bawah bantal. Namun Christopher menemukan dan dijadikan sebagai mainan. Dikira mainan, ia langsung menembak Emily dan pistol itu. Ngeri aku cuy, nek ono peluru nih. Tapi untungnya saja pistol itu tak berisi peluru. Emily langsung mengambil pistol itu dari tangan Christopher. Tak lama itu bel pintu berbunyi. Emily sedikit panik karena kedatangan orang tersebut. Lalu Emily menyuruh anaknya tersebut untuk diam selagi Emily membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Maggie, pengasuh langganan dengan Thompson. Mereka ke sana karena Anna belum memberikan kabar kepadanya, dan ia ke rumah Thompson dan malah bertemu dengan Emily dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun ia mengaku sebagai teman Anna yang menggantikan Anna karena Anna sedang sakit. Maggie pun ingin melihat 3 anak itu. Emily pun panik dan menyuruh ia menunggu selagi memanggil 3 anaknya tersebut. Dan Emily mengirim pesan ke pria kurus agar ia mengirim SMS dari HP Anna ke Maggie. Setelah mendapatkan pesan dari Anna, Maggie pun memutuskan untuk pergi. Lalu Sally mengajar Maggie dan memasukkan kertas ke dalam tas Maggie. Emily melihat sesuatu bahwa Sally memberikan sesuatu ke tas Maggie. Emily pergi dan membenturkan kepala Maggie hingga pingsan. Kemudian Emily menyembunyikan Maggie di salah satu ruangan. Setelah itu Emily memberikan jus dicampur oleh obat tidur kepada mereka bertiga. Jacob yang mencurigai minuman itu, si Jacob pun memutuskan untuk memuntahkan minuman tersebut. Kemudian Emily menerima telepon dari Joyce. Ia memberitahukan bahwa akan pulang ke rumah dalam waktu 20 menit lagi. Setelah itu ia memberitahukan kepada pria kurus untuk mengelur waktu. Setelah itu Emily mematikan lampu yang ada di rumah itu. Setelah itu lagi. Oke, setelah itu ia ke kamar Jacob dan berusaha ingin membunuh Jacob, tapi Jacob tidak ada di sana. Di sisi lain, Jacob pergi ke rumah Howie di rumah pohonnya. Ia mencoba meminjamkan telepon tetapi Howie tidak membawanya. Howie menyarankan untuk Jacob kembali ke rumahnya agar menyelamatkan Sally dan Christopher. Saat ingin menyelamatkan saudaranya, Jacob melihat Maggie dan Emily sedang berkelahi. Ternyata Maggie sudah sadar dari pingsannya dan berusaha menyerang Emily. Dan Jacob memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Christopher ke mobil ayahnya. Setelah menyelamatkan Christopher, ia berusaha menyelamatkan Sally. Saat menyelamatkan Sally di rang bawah tanah, ia menemukan tubuh Maggie, tas yang sudah bergujur kaku dengan darah yang berceceran. Setelah itu, ia mengajak Jacob untuk melakukan pertukaran, di mana Jacob akan menyerahkan Christopher kepada Emily dan Emily akan menyerahkan Sally ke Jacob. Karena mereka pun melakukan pertukaran itu di halaman belakang, dan Jacob menaruh banyak petasan di dalam tong sampah agar Emily menyangka Christopher ada di tong sampah itu. Sedangkan Emily menaruh Sally di kursi taman dan melakukan pertukaran. Saat Emily membuka tong sampah itu, yang terjadi petasan itu meledak dan melukai wajahnya Emily. Dengan cepat, Jacob membawa Sally untuk dibawa ke mobil yang ada di garansi mobil mereka. Rencananya, Jacob akan pergi dengan mobil ayahnya itu, dan Jacob pun menabrak Emily yang sedang kesakitan. Mampus dah. Di sisi lain, orang tua Jacob pun memilih pulang naik taksi karena ia cukup mabuk. Di dalam perjalanannya pulang, taksi mereka ditabrak oleh pria kurus. Pria kurus itu pun langsung menabrak taksi tersebut, namun naas, ia malah tewas karena luka parah pada bagian kepalanya. Thompson pun memanggil polisi atas kejadian tabrakan itu. Polisi tak menemukan identitas dari pria kurus itu. Dan saat melihat bagasi mobilnya, polisi melihat mayat Anna yang asli.
Orang tua Jacob pun panik karena anak yang asli telah tewas. Mereka segera pulang ke rumah dengan diantar mobil polisi. Mereka khawatir dengan keadaan anaknya. Dalam perjalanan, ia melihat Jacob mengendarai mobilnya yang di dalamnya ada Christopher dan Sally. Namun, Jacob pun memeluk ayahnya karena beruntung dapat bertemu dengan ayahnya. Dan akhirnya keluarga mereka pun berkumpul bersama. Tamat. Oke, sebelum itu di scene akhir ditampilkan adegan Emily yang berhasil kabur dengan luka yang cukup parah. Dan film itu pun selesai. Oke cek guys. Oke. Dari kesimpulan film Emily ini yang dirilis di tahun 2016, saya sendiri menyadari bahwa orang lain itu tidak dapat dipercayai. Ayolah, nek belum kenal itu tidak boleh dipercayai. Harus ada kecurigaan, tapi ya jangan curigaannya itu berlebihan guys. Seperti wah kayak tukang ngocokan ya, kayak tukang ngapusi kayak aku tukang tikungan ya orang ngono. Nah, kan yo ciri-ciri orang itu berbeda-beda, ada yang baik, ada yang pula orang jahat, karena orang jahat itu terlahir dari orang baik yang disia-siakan. Lah kok bah bacot ngene kita ya wis lah. Dan cerita ini pun dan juga video ini pun selesai. Oke, dari tim film Oi dan saya sendiri bernama Kucuk akan pergi meninggalkan kalian semua dan see you next time. Goodbye. Rokoknya nanti ki keluar tuh aku goblok udah teh. Oh ya entak ya urung cito ning Babajang wingi. Babajang tak utangi terus yo. Muga-muga Babajang ran delok video iki. Amin. Oke, langsung aja kita tutup video ini. Wes tutup ya, goblok. Jan, cah kocok tenan awi. Ya wis lah. Dadah.